Oke, kalau kayak gitu, shalom semuanya, anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang dilindungi, dijagai, diberkati Tuhan, semuanya baik, amin. Walaupun di keadaan yang mungkin bagi dunia masih tidak baik, masih belum begitu baik, kita percaya seperti pujian yang kita naikkan tadi, kita punya Bapa yang baik, yang sepakat katakan amin. Jadi, saya tidak mau berpanjang-panjang di prolog ini, bahwa ketika saya berdiam diri di rumah, terkhusus diizinkan Tuhan dalam kelemahan, tapi di situ juga saya diberkati Tuhan dengan pewahyuan kebenaran firman Tuhan yang hari lepas hari Tuhan singkapkan dan mulai akan saya bagikan untuk setiap saudara. Semoga ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Ini adalah tentang fakta dan kebenaran. Hari-hari ini kita selalu diperhadapkan dengan fakta. Dan fakta yang diperlihatkan dunia kepada kita bukan seringkali, tetapi mayoritas fakta yang tidak baik, fakta yang menggentarkan hati, fakta yang menyedihkan hati, fakta yang membuat kita khawatir, takut, sedih. Tetapi kita tahu bahwa hidup kita bukan karena fakta, tetapi hidup kita karena kebenaran. Kita berdiri hidup di dunia ini karena kebenaran, yaitu kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi sebelum saya lanjut, apa sih bedanya fakta dengan kebenaran? Itu dia. Saya beri judul sharing firman Tuhan malam hari ini adalah Placing all our faith in God's truth. Menempatkan seluruh iman kita, kepercayaan kita di kebenarannya Tuhan. Kita tidak lagi menempatkan iman kita dari fakta-fakta yang kita lihat, fakta-fakta yang kita dengar, fakta-fakta yang kita rasakan. Seringkali fakta itu tidak selaras dengan kebenaran Tuhan. Begitu saudara. Jadi sebelum saya lanjut, apa sih perbedaannya fakta dengan kebenaran? Sebenarnya saya mau tanya deh. Ada yang bisa jawab? Mungkin Mary atau Mbak Wiwi atau Krisna, Mami, Mama. Apa bedanya fakta dengan kebenaran? Jadi ini nanti kita akan banyak tanya jawab deh. Ada yang tahu langsung unmute saja. Ada yang bisa bantu jawab? Apakah sama? Apakah fakta yang kita lihat, fakta yang kita dengar, fakta yang kita rasakan itu adalah kebenaran? Oh iya benar dong, masa nggak benar? Saya lihat, saya dengar, saya lihat dan saya dengar setiap hari, masa bukan kebenaran? Gitu kan. Tetapi saya mau beritahu saudara, fakta tidak selalu selaras dengan kebenaran. Jadi bukan berarti fakta itu bukan kebenaran. Ada yang memang faktanya adalah selaras dengan kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia. Contoh gini, ketika saudara berkaca di cermin, oke, kalau udah umuran mama, mami, mungkin saya juga gitu, ini rambutnya sudah ada yang warnanya beda gitu, bukan hitam lagi, ada putih-putihnya. Ketika berkaca di cermin, ketika kita berkaca sebelum mengecat rambut misalnya, ketika kita bercermin, cermin akan memantulkan gambaran sesuai dengan fakta yang dipantulkan ke cermin itu. Ketika kita bercermin rambut, ini paling gampang rambut saja ya, rambutnya ada ubannya, maka cermin itu akan menampilkan fakta bahwa rambut kita ada ubannya. Tetapi pertanyaan saya, apakah kebenarannya akan selalu begitu? Enggak. Artinya apa? Fakta bisa berubah, tetapi kebenaran itu kekal selamanya. Yang menangkap katakan amin. Fakta bisa berubah. Oh kemarin sakit ya, sekarang nggak sakit, bisa nggak? Nggak bisa. Karena fakta bisa berubah. Oh sekarang pandemi, bulan depan atau tahun depan, ya saya berharap tidak terlalu lama, pandemi ini berakhir, kita akan bisa hidup normal lagi. Bisa nggak? Bisa. Tetapi entah pandemi, entah tidak pandemi, kebenarannya adalah Allah kita adalah Allah yang baik. Kebenarannya adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu kebenarannya. Seperti fakta tadi kita bercermin. Ketika kita mau beruban, terus nanti kita cat, faktanya berubah. Kita tidak lagi punya rambut putih di rambut kita. Fakta bisa berubah dengan cepat.
sesuai dengan keadaan. Tetapi kebenarannya, mau kita berubah, mau kita nggak berubah, kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan ketika kita bercermin. Kita adalah umat tebusan yang ditebus oleh darahnya yang mahal ketika kita bercermin. Itulah kebenaran. Artinya apa? Kebenaran tidak tergantung keadaan. Fakta tergantung keadaan. Yang menangkap katakan amin. Hari-hari ini kita terus dibenturkan itu terus. Dengan media televisi, media sosial media, apapun itu handphone kita, menyajikan fakta, bukan menyajikan kebenaran. Yang menyajikan kebenaran hanya satu, yaitu Alkitab. Yaitu firman Tuhan. Jadi hari-hari ini, biarlah kita menempatkan iman kita bukan dari apa yang kita lihat, bukan dari apa yang kita dengar tentang fakta, tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenarannya Tuhan. Kebenarannya Tuhan itu di mana? Di firman-Nya, yaitu di kitab suci, yaitu Alkitab. Dapat ya saudara? Ini yang akan kita bahas. Mungkin ini nggak bisa dibahas dalam satu sesi sekarang saja. Tapi saya ajak saudara untuk menangkap pewahyuan ini. Ini sesuatu yang nggak receh, saudara. Ketika kita bisa menang untuk kita terus hidup di dalam firman-Nya, terus pegang firman-Nya, tidak lagi goyah, tidak lagi terombang-ambing oleh fakta yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Wah, itu powerful hidup kita. Tetapi manusia itu kan daging, saudara. Nanti kita lihat. Tokoh-tokoh di Alkitab pun juga enggak jajak-jajak amat gitu memegang kebenaran. Mereka bisa lemah. Nanti kita lihat di akhir. Tetapi saya mau saksikan ini dulu, saya mau gambarkan ini dulu bahwa fakta dan kebenaran itu berbeda. Fakta itu bisa berubah kapan saja, tetapi kebenaran selalu kekal selamanya. Kebenarannya siapa? Kebenarannya Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, placing all our faith in God's truth. Tempatkan seluruh kepercayaan kita di kebenarannya Tuhan. Saya lanjut, saudara. Nah, ketika kita memahami fakta dan kebenaran itu berbeda, itu akan merubah perspektif kita. Apa itu perspektif? Cara pandang, sudut pandang. Ini yang Tuhan bukakan gitu. Ketika sudut pandangmu benar, engkau akan mudah menang dalam kehidupan. Engkau akan mudah menang di dalam keadaan yang sedang kau alami. Bukan berarti tantangannya nggak ada. Mungkin kita tetap mengalami tantangan, tetapi kita bisa menang. Tidak sampai babak belur gitu loh. Karena apa? Perspektifnya benar. Cara pandangnya benar. Sudut pandangnya benar. Tetapi harus dimulai dari memisahkan dulu. Ini fakta, apa kebenaran? Ini fakta dunia atau firman Tuhan? Kita sudah belajar bahwa yang kita mau pegang teguh adalah kebenaran. Yang mau kita pegang teguh adalah firman-Nya. Karena firman-Nya kekal. Itu kebenaran. Tetapi fakta yang kita alami, saya sakit sekarang. Ya, kalau Tuhan bilang, berapa hari aja kamu sembuh-sembuh, itu firman-Nya yang jadi. Faktanya akan segera berubah. Contohnya bukan sakit saja. Ini tadi rambut putih. Ketika langsung dicek dan berkaca kembali, bercermin kembali, faktanya sudah berbeda. Rambut kita tidak lagi ada ubahnya. Fakta akan segera berubah. Tetapi kebenarannya, mau rambutnya putih, mau rambutnya hitam semua, yang berkaca itu adalah anak yang dikasihi Tuhan. Yang berkaca itu adalah anak yang sudah ditebus oleh darahnya. Yang berkaca itu menurut firman, dia adalah umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Dia imamat yang rajani. Itulah kebenarannya, saudara. Dan ketika kita memegang kebenaran lebih dari fakta yang kita lihat dan dengar setiap hari, itu akan merubah perspektif kita. Itu akan merubah cara pandang kita. Ini dia, saudara. Saya mulai dengan ini. Saya biasa mulai dengan strukturnya dulu, dengan pola pikirnya dulu, sehingga nanti ketika masuk dalam ilustrasi pewahyuan kisah-kisah di Alkitabnya, saudara akan cepat menangkapnya. Perspektif kita, cara pandang kita menentukan iman kita. Setuju apa enggak? Ya, saudara. Ketika kita sudah terkapar dulu melihat fakta, biasanya imannya udah langsung down, boro-boro mau beriman. Waduh, begini, yang ada adalah ketakutan, keraguan, kesedihan, kekhawatiran terus. Itu. Gimana mau muncul iman? Sedangkan firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman, bukan pendengaran akan fakta. Tetapi seringkali kita biarkan
Telinga kita, pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan fakta. Ya, bukan berarti kita, berarti kayak nggak hidup di dunia. Bukan, itu fakta akan terjadi. Kita mau pikirin, kita nggak pikirin, itu terjadi fakta di dunia ini, kan memang harus terjadi. Dunia ini seperti ini. Bagian kita adalah perspektif kita mau bagaimana. Karena ketika kita tidak mengatur sudut pandang dan cara pandang kita, itu menentukan iman kita. Dan cara pandang yang benar ketika kita, enggak, aku mau pegang firman-Nya saja, karena firman-Nya yang menumbuhkan iman, bukan fakta yang menumbuhkan iman. Nah, itu dulu. Ketika saudara sudah memilih firman, memilih kebenaran, iman saudara akan muncul. Dan itu juga akan terkait dengan cara pandang saudara akan menentukan hasil. Bagaimana saudara memandang suatu masalah, suatu keadaan, itu menentukan hasil. Ketika saudara misalnya ada tantangan, ada masalah apa, belum apa-apa, sudah ketakutan, sudah stres sendiri, sudah tertekan, biasanya nanti malah berlarut-larut itu masalahnya. Tetapi biasanya ini saya juga sedang belajar untuk ini. Ketika kita tenang, kita lebih tenang, kita bahasa Jawanya apa? Sareh gitu, apa? Tenang gitu. Hikmat Tuhan turun. Dan ketika hikmat Tuhan turun, kita tahu harus bagaimana dan hasilnya akan maksimal. Jadi perspektif terkait fakta dan kebenaran itu menentukan bagaimana iman kita dan menentukan bagaimana hasil dari apa yang akan kita dapatkan di dalam kita menyelesaikan sebuah masalah atau tantangan. Itu dulu. Saya lanjut ini. Saya diingatkan ini saudara, ini juga saya sudah khotbahkan kemarin. Di mana ya? Oh, di Cikarang kali ini. Jadi saya diingatkan ini. Tiba-tiba, kamu dulu pernah kerja kan? Anakku, Roh Kudus bilang, oh iya. Ketika saya kerja di Jakarta pada saat itu, kalau nggak salah tahun berapa ya, 2010, kalau nggak salah, ya 2010, 2011, itu tepatnya di pusat perniagaan di kota Jakarta, itu namanya SCBD, Sudirman Center Business District, itu di Senayan, dekat Senayan, sebelah Senayan, itu ada satu gedung yang namanya Geraha Niaga. Ini bukan gambar gedungnya ya saudara. Ini hanya ini aja ilustrasi. Terus Tuhan gambarkan gini, Roh Kudus. Waktu itu saya ada di lantai 26 dan teman saya kebetulan ada di office yang di lantai 2. Sore itu kita janjian untuk pulang bareng. Kalau saya, karena pada saat itu saya harus pulang ke kantor yang lebih kecil, itu di Tebet. Karena yang di Geraha Niaga ini kantornya klien. Kita janjian pulang bareng. Nah, karena udah deket jam 5, teman saya itu yang di lantai 2 nelfon, bro, nanti kita pulangnya agak malaman aja ya. Loh, kenapa emang? Ini jalan macet banget, nggak tahu nih kenapa. Padahal bukan hari Jumat, bukan mau ke weekend, tapi kok macet banget. Karena itu seberangnya Plaza FX, sananya lagi udah Senayan, kalau lurus itu udah ke Blok M, kalau belok kiri itu mau arah Kuningan. Jadi memang di Central Business District gitu. Tapi yang memang sebenarnya nggak semacet itu. Itu kata teman saya di lantai 2. Terkait dengan sudut pandang dan cara pandang, ini saya coba membawa saudara untuk melihat. Coba ketika saudara ada di lantai 2 melihat, pasti terbatas di ketinggian lantai 2 dia bisa melihat, betul nggak? Nggak mungkin begitu jauh. Tetapi apa bedanya dengan saya yang ada di lantai 26? Saya akan berkata, macet di mana bro? Oh iya, di depan macet. Ketika saya telepon gitu. Tetapi itu cuma sampai sana kok, paling nggak sampai sekilo. Itu karena ada kendaraan yang mogok, kalau masalah dulu tuh apa ya? Ada kayak bus pariwisata atau apa yang mogok di sana, jadi agak kesendat. Habis itu udah diatur, udah lancar kok. Nggak perlu nunggu jam 8 sebenarnya. Kalau kita nunggu lebih sore lagi, macet ke belakangnya akan lebih panjang. Artinya apa? Dengan sudut pandang yang berbeda, dari tempat yang berbeda, dari ketinggian yang berbeda, menghasilkan keputusan yang berbeda, dan nantinya akan menghasilkan sebuah hasil yang berbeda. Anggap ini dulu. Teman saya yang di lantai 2 mengusulkan untuk nanti saja pulangnya jam 8-an saja, nunggu kalau sudah lancar. Karena biasanya kalau kemacetan yang diakibatkan oleh traffic light atau oleh kepadatan kendaraan gitu. Tapi saya yang di lantai 26 melihat, oh ini nggak panjang. Dan ini bukan kemacetan yang diakibatkan oleh kepadatan ataupun traffic light. Tetapi ada yang mogok, ada bus pariwisata yang mogok. Kalau kita nunggu lebih lama ya macetnya akan semakin panjang sebenarnya.
dari tempat kita berada. Karena dari tempat kita berada nggak mungkin langsung nyebrang jalan kan, kita harus muter dulu, U-turn. Nah, untuk U-turn itu, untuk berbalik arah itu akan akan semakin panjang. Artinya apa, saudara? Sudut pandang yang berbeda, cara pandang yang berbeda, menentukan iman yang berbeda. Di lantai 2 imannya adalah nanti aja. Tetapi yang di lantai 26 dia tahu, oh sekarang pulang. Malah kalau nanti nggak tahu nih, beresnya cepat atau enggak nih kendaraan yang mogok. Kalau sekarang saya pulang akan macet-macet tapi nggak sampai 500 meter. Kenapa? Dari ketinggian yang berbeda, kita punya perspektif yang berbeda, kita punya view, kita punya pandangan yang berbeda, sehingga kita bisa memutuskan sesuatu dengan lebih tepat. Di situ Roh Kudus ajar. Ketika engkau bingung dengan sesuatu, naik ke tempat yang maha tinggi. Dari tempat yang maha tinggi, engkau akan tahu apa yang harus engkau lakukan. Engkau akan tahu apa yang harus engkau putuskan. Engkau akan tahu apa yang engkau harus perbuat. Ketika engkau masih di bawah saja, sama seperti orang dunia, engkau akan menghadapi fakta-fakta saja. Oh begini, begini. Maka kata Tuhan, naik ke tempat yang maha tinggi. Apa maksudnya naik ke tempat yang maha tinggi? Doa. Datang sama Tuhan. Doa. Minta hikmat Tuhan, tunjukkan. Harus bagaimana saya? Harus apa yang saya lakukan? Itu, saudara. Ini pun sedang saya terus gumulkan, saudara, karena ya hal seperti ini perlu proses gitu. Saya tahu, tetapi Tuhan membukakan ini untuk kita sama-sama mengerti gitu. Oh iya ya, kalau dari tempat yang lebih tinggi kita lebih melihat segala sesuatu itu lebih luas, lebih jelas, sehingga kita dapat memutuskan sesuatunya lebih tepat. Yang menangkap katakan amin. Itulah perspektif. Yang kita lantai 2 hanya melihat fakta-fakta yang terjadi. Di lantai 26, kita melihat kebenaran. Kebenarannya, oh macetnya hanya sedikit. Kebenarannya, oh itu karena ada yang mogok. Bukan karena kemacetan yang diakibatkan oleh lampu lalu lintas atau kepadatan yang begitu padat. Di situ keputusannya berbeda. Ketika kita memegang kebenaran atau melihat fakta saja. Saya lanjut dulu, saudara. Ini dia. God's view itu di atas man's view. Tuhan mau kita melihat apa yang Tuhan lihat. Tuhan mau, ayo dong lihat apa yang aku lihat, jangan apa yang kau lihat terus gitu. Terus habis itu curhat, terus habis itu berkeluh kesah kepadaku, Tuhan kok begini, dengan penglihatan kita. Tuhan mau kita naik tuh ke sini untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Hari-hari ini pun secara fakta betul ini adalah masa kesesakan, masa yang penuh ketakutan, masa yang penuh kesedihan, masa yang penuh ketidakenakan. Tetapi itu dilihat dari apa yang manusia lihat. Tuhan mau naik ke apa yang Tuhan lihat. Sehingga kita tahu, kita punya penglihatan yang Tuhan lihat, sehingga kita tahu, oh ada pengharapan di depan sana, oh ada kemenangan di depan sana, oh ada berkat-berkat di depan sana. Itu hanya bisa terjadi di God's view. Ini kalau saudara bisa lihat di diagram ini, God's view lebih tinggi daripada man's view. Man's view atau pandangan manusia hanya bisa melihat present. Present itu artinya saat ini. Pandangan kita hanya terpada saat ini. Kita hanya melihat berita-berita saat ini, entah itu berita bohong kek, entah berita benar kek, tapi berita saat ini. Tetapi pandangannya Tuhan bisa melihat masa lalu, Tuhan bisa melihat masa kini, dan lebih dahsyat lagi, Tuhan bisa melihat masa depan. Dan ketika kita naik ke tempat yang maha tinggi, contohnya kalau ilustrasi saya kerja tadi, kita naik ke lantai 26, kita akan tahu, oh di depan itu bagaimana, sehingga kita tahu keputusan apa yang harus kita lakukan. Hikmat, bicara hikmat, berjalan dengan hikmat Tuhan. Tetapi pergumulannya adalah kita harus menang setiap harinya antara fakta dengan kebenaran. Mau pegang kebenaran Tuhan atau mau hanya menerima fakta yang disajikan dunia hari-hari. Lanjut. See from God's perspective. Melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Nah, itu dia. Dan itu tidak gampang, Tuhan. Itu tidak gampang. Itu tidak mudah, saudara. Melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Karena apa? Tuhan nggak mau turun untuk melihat di lantai 2. Tetapi Tuhan meminta kita naik untuk melihat dari lantai 26. Gampangnya seperti itu.
terkait ilustrasi yang saya ilustrasikan tadi di awal. Ini untuk mempermudah saudara memahami saja. Dan ketika kita mau melihat dari sudut pandangnya Tuhan, artinya apa? Kita harus melihat di mana Tuhan melihat. Tuhan dari mana? Oh, dari atas. Ya udah, kita naik ke atas. Caranya gimana? Kita naik ke atas. Doa. Datang kepadanya. Berdiam diri, minta hikmat Tuhan di dalam hening, dalam ketenangan. Dan Tuhan akan memberikan hikmatnya untuk kita. See from God's perspective. Tetapi bagaimana melihat dari sudut pandangnya Tuhan sebelum kita tahu apa sih sudut pandangnya Tuhan. Seringkali kita, Tuhan hari-hari ini tuh maunya apa sih ke dunia ini? Tuhan maunya apa sih ke hamba-hambanya? Tuhan maunya apa sih ke gerejanya? Gerejanya online terus, kok masa Tuhan biarin sih? Kok begini sih? Betul nggak, saudara? Banyak kok yang berkeluh kesah begitu, hamba Tuhan pun. Karena mungkin dia tidak melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Dia dan tidak mau lebih lagi mengenal sudut pandangnya Tuhan. Apa sih sudut pandangnya Tuhan? Oh, sangat simpel, saudara. Ketika saya gumulin ini, hanya dua. Yang pertama, di 2 Korintus 5:21, ini ayatnya sudah terkenal. Dia yang tiada mengenal dosa atau tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Siapa dia? Yesus Kristus. Tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya. Siapanya? Allah Bapa. Yesus Kristus sudah dibuat menjadi dosa oleh Allah Bapa. Karena siapa? Karena kita. Untuk sebuah tujuan apa? Untuk sebuah perspektif apa? Agar, supaya dalam dia, dalam siapa? Dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah Bapa. Jadi sudut pandang Tuhan yang pertama adalah Yesus sudah diberikan untukmu. Dia yang nggak pernah kenal dosa, tidak pernah berbuat dosa, telah dibuat menjadi dosa. Telah menjadi dosa itu bukan hanya berbuat dosa, pokoknya menajis. Karena siapa? Karena saudara dan saya, karena kita. Untuk sebuah tujuan apa? Agar di dalam Yesus yang dibuat menjadi dosa tadi, kita dibenarkan oleh Allah Bapa. Dan pertanyaan saya, apakah Yesus sudah turun ke dunia untuk menebus kita? Sudah. Berarti apa? Kita sudah dibenarkan di dalam Yesus oleh Allah Bapa. Jangan ragu lagi kebenaranmu. Jangan ragu lagi, saya orang benar atau enggak. Ketika engkau yakin engkau adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, mulut lidahmu menyembah Yesus, hatimu melekat kepada Yesus, engkau sudah dibenarkan di dalam Yesus, dan engkau sudah dibenarkan oleh Allah Bapa. Bahasa Inggrisnya gini, for he made him who knew no sin. Bahwa he di sini adalah Allah Bapa membuat him itu adalah Yesus, yang tidak pernah mengenal dosa sedikit pun. To be sin, menjadi dosa itu menjadi kata benda dosa, bukan menjadi perbuatan dosa. Menjadi dosa bagi kita, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Agar kita menjadi kebenaran, righteousness ini kebenaran of God, kebenaran Allah di dalam him, di dalam Yesus. Jadi kalau saya tanya kepada saudara, siapakah saudara? Saudara harus lantang berkata, akulah kebenaran Allah di dalam Yesus. Jangan lupa di dalam Yesus. Seringkali kita nggak bawa di dalam Yesus. Kita menjadi kebenaran Allah dengan apa? Dengan perbuatan baik kita, dengan kesalehan kita, dengan pengorbanan kita. Salah nggak itu? Nggak salah. Tetapi saudara harus tahu, bukan karena itu saudara dibenarkan. Saudara dibenarkan oleh karena pengorbanannya Yesus. Itu yang pertama kali. Sehingga ketika saudara tahu saudara sudah dibenarkan oleh pengorbanannya, saudara menjadi taat, saudara menjadi saleh, saudara menjadi senang berkorban, saudara menjadi senang berdoa. Jangan dibalik. Saudara mengejar kebenaran itu dengan apa? Dengan perbuatan baik saudara. Tetapi seringkali lupa bahwa ada pribadi yang diutus Bapa untuk menjadi dosa agar kita menjadi kebenaran di dalam Tuhan. Itu saudara. Dan ketika perspektif Tuhan ini kita tahu, Tuhan mau kita sadar, kita adalah kebenaran Allah di dalam Yesus. Sama-sama kita katakan, saya adalah kebenaran Allah
di dalam Yesus. Sehingga ketika kita tahu kita adalah kebenaran Allah di dalam Yesus, apa yang Yesus sudah selesaikan buat kita, itulah kebenaran yang kita pegang. Hari-hari ini, penyakit sampar merebak, tetapi kebenaran Allah di dalam Yesus akan berkata, oleh bilur-bilurnya, aku telah disembuhkan. Allah yang menjadi penyembuhku, dia Jehovah Rafaku. Aku dipelihara dalam kekuatan Allah, karena dia Jehovah Jirehku. Aku adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena dia adalah Jehovah Nisiku. Damai sejahteranya ditinggalkan bagiku, damai sejahteranya diberikan bagiku, karena dia adalah Jehovah Shalom bagiku. Amin, saudara. Walaupun lewat Zoom, walaupun tidak begitu banyak yang hadir, tapi saudara bisa merasakan roh dalam diri saya begitu melonjak untuk memberitakan kebenaran ini. Tuhan mau kita tahu bahwa kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus, kebenaran Allah di dalam Yesus, sehingga kita dapat menikmati berkat-berkat, otoritas-otoritas, perkenanan-perkenanan, anugerah demi anugerah yang Yesus sudah sediakan buat kita lewat hidupnya, lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, lewat kenaikannya, lewat Roh Kudusnya yang dicurahkan bagi kita. Perspektif Tuhan yang pertama adalah Tuhan mau kita mengenal kebenaran. Dan kebenaran yang Tuhan maksud bahwa kita adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesus yang tiada mengenal dosa telah dibuat Allah Bapa menjadi dosa karena kejahatan kita, karena pelanggaran kita. Itu perspektif Tuhan yang pertama. Perspektif Tuhan yang kedua, Tuhan mau kita tahu bahwa setiap kita dibenarkan. Ini yang sering. Ini masih tentang kebenaran. Jadi bagaimana iman muncul, bagaimana cara pandang berubah ketika kita tahu kita adalah kebenaran Allah. Yang kedua, bahwa kita tahu, ketika saya begini bukan karena saya dihukum Tuhan, ketika saya begini bukan karena saya lagi disesah Tuhan, saya begini bukan karena saya lagi dihajar Tuhan. Karena masa kebenaran Allah di dalam Tuhan kan begini. Sekalipun itu Tuhan izinkan. Mungkin gini, kalau bahasa saya hari-hari ini kayak yang ditakutkan mungkin COVID. Terpapar, tapi tidak terkapar. Tidak terkapar. Jadi mungkin kena, tapi tidak tergeletak. Dan hari-hari ini kita tahu bahwa justification, pembenaran yang dari Tuhan itu adalah perspektifnya Tuhan. Kita dibawa untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus dengan kebenarannya nih, Christ righteousness, diberikan kepada kita, kebenarannya Yesus diberikan kepada kita believer, kita ini believer, orang percaya, dan segala dosa, segala pelanggaran kita diberikan kepada Yesus di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib ini, Yesus sudah membayar, Yesus sudah menebus, Yesus sudah menyelesaikan segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Itu perspektifnya Tuhan yang kedua untuk kita tahu. Jadi ketika kita tahu bahwa kita adalah kebenaran Allah di dalam Yesus, dan yang kedua kita tahu bahwa kita dijustifikasi, dibenarkan, kebenarannya Yesus diberikan buat kita, dosa-dosa pelanggaran kita diberikan kepada Yesus di atas kayu salib. Nggak dibawa-bawa Yesus sampai sekarang. Yesus sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pendoa buat kita. Dia menjadi advokat, dia menjadi pembela buat kita kepada Bapa. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Justification, kita harus mengerti bahwa kita dibenarkan. Kebenarannya Tuhan diberikan buat kita, dosa kita diberikan kepada Yesus, dan sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib, sehingga Yesus berkata, tetelestai. Apa yang sudah selesai? Dosa-dosa kita bukan selesai, sudah selesai aku di salibnya nih. Bukan. Tetelestai, teleos, menang artinya. Dan ketika Yesus bilang tetelestai, sudah selesai, genap, penuh, menang, itu artinya dosa pelanggaran saudara tidak disisain sedikit pun lagi oleh Yesus. Yang artinya hari-hari ini
Kita harus yakin kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sehingga tidak boleh ada celah sedikit pun untuk iblis untuk mengintimidasi kita. Engkau masih orang berdosa, engkau masih begini, engkau begini. Biasanya yang seperti itu bukan membawa kita lebih dekat sama Tuhan, tetapi kita semakin terpuruk. Seakan-akan kita begitu jauh sama Tuhan. Tetapi sadarilah, ketika saudara menyadari perspektif yang dari Tuhan ini, dua, engkau adalah kebenaran Allah di dalam Yesus, oleh karena pengorbanan Yesus yang telah dibuat menjadi dosa oleh Bapa, oleh karena kita. Dan yang kedua, kita dijustifikasi, kita dibenarkan karena kebenaran Yesus. Itulah yang diberikan buat kita. Dosa-dosa kita diberikan kepada Yesus. Kita akan tahu, kita tidak mudah terdakwa. Dan ketika kita tidak mudah terdakwa, kita bisa mulai memilah mana fakta, mana kebenaran. Itu benang merahnya ke situ, saudara. Ketika kita tahu identitas kita, bahwa kita adalah kebenaran Allah di dalam Yesus, mulai kita bisa memilah, oh ini fakta ini digembosi iblis, fakta ini ditunggangi iblis, saya nggak mau bawa masuk ke pikiran saya nggak mau bawa masuk ke hati saya nggak mau bawa masuk ke kehidupan saya. Mulai yang mau saya bawa masuk dalam pikiran saya, yang mau saya bawa masuk dalam hati saya, hanya kebenaran, yaitu firman Tuhan. Tapi dasarnya adalah saudara harus yakin engkau adalah kebenaran Allah di dalam Yesus. Dan engkau sudah dibenarkan. Ayatnya di mana? Roma 5, ayat 1 dan 2. Begini, saya bacakan buat saudara. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman. Sekali lagi, kita yang dibenarkan karena iman. Jadi jangan ada yang berbicara bahwa saya dibenarkan karena saya sudah melakukan A, B, C, dan D, sampai Z. Engkau dibenarkan karena iman. Kata siapa? Kata firman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Artinya apa? Kita tidak berseteru dengan Allah. Oleh karena siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 2 ini dahsyat, saudara. Tangkap baik-baik, masukkan dalam pikiran saudara, dalam hati saudara. Dan oleh dia, siapa dia? Yesus Kristus. Kita juga beroleh jalan masuk. Kita beroleh jalan masuk oleh Yesus Kristus. Oleh apa? Oleh iman. Oleh kepercayaan kita kepada apa? Kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Hanya oleh iman kita masuk kepada kasih karunia ini. Dan karena kita sadar betul kita dibenarkan, oleh karena kita percaya pengorbanan Yesus dalam hidup kita, kita beroleh jalan masuk. Tanpa engkau sadari, engkau adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Engkau dibenarkan oleh karena darahnya. Engkau tidak pernah beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Kasih karunia itu apa, saudara? Saya ulang sedikit. Kasih karunia adalah hal-hal yang tidak pantas saudara dapatkan. Kasih karunia adalah berkat. Kasih karunia adalah perkenanan yang bukan karena usaha saudara. Kalau apapun yang saudara lakukan dan saudara mendapatkan, itu bukan kasih karunia. Itu namanya upah. Kasih karunia adalah kebaikan Tuhan. Kasih karunia adalah mukjizat Tuhan. Jangan pernah bilang, oh saya berseru untuk mukjizat Tuhan. Tetapi engkau masih mengandalkan perbuatanmu. Engkau masih mengandalkan kekuatanmu. Karena mukjizat Tuhan tidak pernah ada campur tangan kita. Namanya mukjizat. God supernatural power. Artinya apa? Kuasa supranaturalnya Tuhan. Artinya apa? Tidak ada satu campur tangan manusia pun. Bagian manusia apa? Hanya percaya dan terus berharap kepada mukjizatnya. Tetapi kita nggak bisa bukan awe-awe, maksudnya ya turut andil dalam mukjizat Tuhan. Karena mukjizat Tuhan adalah kasih karunia. Kalau mau dapetin ini, menurut Roma 5 ayat 2 ini, hanya dengan satu. Kita berkata kepada diri kita adalah kebenaran Allah. Kita dibenarkan oleh iman, sehingga kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi saya sudah buka bagaimana cara memilah fakta dan kebenaran. Ketahuilah, 2 Korintus 5 ayat 21.
Engkau adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Roma 5 ayat 1 dan 2. Engkau dibenarkan karena iman. Engkau hidup dalam sejahtera oleh karena Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, engkau memperoleh jalan masuk oleh Yesus. Oleh iman kepada Dia, kepada anugerahnya, kepada penyediaannya. Lanjut saudara. Setelah kita mengenal perspektifnya Tuhan, apa hasil? Kan tadi cara pandang menentukan hasil. Cara pandang menentukan iman. Ketika saudara tahu bahwa saudara ada kebenaran Allah dalam Kristus, saudara dibenarkan oleh iman, sehingga saudara beroleh jalan masuk kepada kasih karunia Tuhan, seyogyanya, seharusnya, sesungguhnya, saudara menemukan damai sejahtera hanya di dalam Kristus saja. Itu efeknya. Ketika saudara baca firman, saudara dapat pewahyuan dan itu tidak menimbulkan hasil apa-apa. Kasih tanda tanya dalam hidup saudara. Karena seyogyanya firman menimbulkan iman. Dan iman apa yang ditimbulkan dari kita mengenal perspektifnya Tuhan? Knowing God's perspective. Mengenal sudut pandangnya Tuhan. Bahwa oh Tuhan mau kita melihat dari sudut pandang Dia. Bahwa kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita dibenarkan oleh Dia. Sehingga kita beroleh jalan masuk oleh Dia. Oleh iman kepada kasih karunia. Dan ketika saudara mengerti itu, saudara akan menemukan damai sejahtera. Apapun fakta yang menghantam saudara, apapun fakta yang menghujam saudara, saudara akan memperoleh damai sejahtera hanya di dalam Kristus. Makanya ini, I found peace in Christ alone. Aku menemukan damai sejahtera hanya dalam Kristus. Ayatnya di mana? Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku. Artinya apa? My peace, I give it to you. Damai sejahteraku, kata Yesus, kuberikan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus tahu bahwa setelah dia naik, murid-muridnya akan dihantam oleh fakta-fakta dunia. Oleh karena itu, Yesus menyiapkan kebenaran demi kebenaran untuk murid-muridnya pegang kebenaran itu. Termasuk bahwa Yesus meninggalkan damai sejahtera. Dan bukan damai sejahtera yang dibuat, tetapi damai sejahteranya. Dan kita lihat, damai sejahtera ini siapa? Jesus is our peace. Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita. Damai sejahteraku, ku berikan bagimu. Artinya apa? Aku diberikan bagimu. Karena aku diberikan bagimu, maka ada kebenaran Allah di dalam Kristus dalam hidupmu. Dan apa yang terkandung di dalam kebenaran Allah itu? Salah satunya adalah damai sejahtera. Kalau kita mengaku kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus, kebenaran apa yang ada di dalam kita? Kita ditebus, kita dikasihi, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kuasa. Itu saudara. Itulah makna kebenaran Allah di dalam Kristus. Dan Tuhan mau kita bergerak dari sudut pandang itu. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Karena Yesus sudah dibuat menjadi dosa untuk sebuah tujuan. Kita menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Dan setelah kita mengenal semua ini, ujungnya adalah kita hidup dalam damai sejahtera. Dan betul, damai sejahteranya di Yohanes 14:27 tadi dikatakan diberikan bagi kita. Dan di Efesus 2 ayat 14 juga dikatakan dialah damai sejahtera kita. Yesus adalah damai sejahtera kita. Jesus is our peace. Oleh karena itu, seharusnya damai sejahtera should be our default. Seharusnya damai sejahtera itu menjadi kondisi alamiah kita. Seharusnya apapun fakta yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita tidak beranjak dari kondisi yang namanya damai sejahtera. Tetapi apakah itu mudah? Jawabannya tidak, saudara. Contohnya, begitu kondisi kesehatan ini yang paling dekat aja lah. Kondisi kesehatan terganggu saja. Wah, buat saya pribadi, saya nggak mau ngomongin orang lain.
Apakah damai sejahtera kita berubah? Berubah loh saudara. Tuhan, ya itulah saudara. Makanya saya bilang tadi, ini kondisi yang Tuhan siapkan. Tetapi Tuhan tahu kita ini dalam daging. Dan gak usah kita. Nanti kita lihat tokoh Alkitab pun mengalami kegoncangan di dalam imannya. Tetapi Tuhan mau malam hari ini jangan lagi bergoncang imanmu. Tetap teguh pegang kebenaran bahwa engkau adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Engkau dibenarkan sehingga engkau beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Sehingga engkau punya damai sejahtera. Dan akulah damai sejahteramu. Tetapi seringkali untuk mempertahankan damai sejahtera ini bukan perkara yang mudah di tengah dunia yang sudah jatuh. Di tengah dunia yang sudah dikuasai oleh penguasa-penguasa di udara. Intimidasi itu. Rongrongan itu terus hari demi hari memborbardir kita. Itu kalau yang saya rasakan ya saudara. Atau kalau saudara-saudara, oh enggak, saya mau, wah berarti saudara-saudara imannya luar biasa. Saya angkat 2 jempol buat saudara. Tapi seringkali hari-hari ini saudara, itu yang membuat kita ketar-ketir. Makanya saya kadang-kadang menyarankan, ya kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah lihat berita lah. Nggak usah lihat hal dia kalau di sosial media dimanapun ada berita yang nggak baik atau belum tentu kebenarannya atau hoax atau apa, scroll aja. Untuk kita tidak membiarkan fakta dunia yang sudah ditunggangi menggerogoti damai sejahtera kita. Karena dari perspektifnya Tuhan, Tuhan mau kita hidup di dalam damai sejahtera. Karena dialah damai sejahtera kita. Amin saudara. Lanjut. Ini dia. Ketika kita tahu bahwa damai sejahteranya dalam hidup kita, muncullah ayat ini, saudara. Ini benang merahnya. Filipi 4 ayat 7 dan 8 saya bacakan cepat untuk saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Runtutannya, ketika saudara tahu sudut pandangnya Tuhan, Tuhan mau saudara tahu kita adalah kebenaran dalam Kristus. Kita dibenarkan di dalam Dia sehingga kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Dan oleh karena kebenaran ini kita hidup dalam damai sejahtera karena damai sejahteranya diberikan bagi kita dan damai sejahtera itu ternyata Kristus sendiri. Dialah damai sejahtera kita sehingga seyogyanya kita selalu hidup dalam damai sejahtera. Dan efek dari kita mengerti itu, damai sejahtera Allah tadi yang melampaui segala akal. Jadi damai sejahtera itu tidak boleh, tidak bisa dibatasi dengan akal kita. Oh, kalau uang saya segini, saya damai sejahtera. Kalau uang saya segini, saya nggak damai. Kalau saya begini, saya damai sejahtera. Kalau nggak begini, saya nggak damai sejahtera. Firman-Nya berkata, damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Maksudnya tidak bisa diukur dengan akal. Karena lebih besar dari itu. Akan memelihara. Apa yang dipelihara? Hati saudara. Apa yang dipelihara? Pikiran saudara. Dipelihara dalam apa? Dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera tadi, yang adalah Kristus sendiri, memelihara hati dan pikiran saudara. Akhirnya ketika kita memutuskan hanya damai sejahtera Allah saja yang memelihara hati dan pikiran kita, maka semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang kita pikirkan. Rasul Paulus bilang di jemaat Filipi, ya, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan memelihara hatimu, memelihara pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seyogyanya kita, seharusnya kita, saudara-saudara, hanya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Hanya itu saja yang kita pikirkan hari-hari ini. Bukan malah nyebarin berita yang nggak benar atau ikut informasi 2 kita share malah ketambahan jadi 3, nanti di share orang lagi jadi 4, jadi 5, padahal belum tentu benar. Biarlah hari-hari ini semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji, hanya itu saja yang kita pikirkan. Dan percayalah, dengan itu semua
hati dan pikiran kita dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Amin, saudara. Itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Dan itu yang Roh Kudus singkapkan kepada saya hari-hari ini. Selanjutnya, set your mind on things above. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Betul, Tuhan mau kita naik ke lantai 26 tadi, ilustrasi di awal tadi. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara dari lantai 26 tadi, bukan dari lantai 2 tadi. Karena apa? Hasilnya akan berbeda, keputusannya akan berbeda, hikmatnya pun akan berbeda. Dan dari atas tadi, kita memikirkan sesuatu yang sedap didengar, sesuatu yang terpuji, manis, baik, yang disebut kebajikan. Itulah yang kita pikirkan. Dan itulah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena bersama Tuhan, Tuhan nggak pernah memberikan sesuatu perkataan-perkataan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika saudara berdoa bersama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah memberikan sebuah perkataan kutuk, tidak akan pernah memberikan sebuah perkataan-perkataan yang tidak baik. Adapun apa yang harus terjadi di depan sana itu untuk membuat kita tahu, membuat kita siap menghadapinya. Dan pasti setelah itu Tuhan akan melepaskan firman-Nya bahwa Dia menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita. Set your minds on things above. Pikirkanlah di sini, saudara. Setelah saya cari tahu, bahasa aslinya itu pakai kata proneo. Katakan proneo. Pikirkan perkara yang di atas itu, ada maksudnya. Not only set our eyes, bukan hanya melihat. Oh iya, tahu Tuhan, Tuhan di sorga, Tuhan aku begini di sini. Membawa Tuhan ke bumi, tidak. Tetapi kita yang naik ke atas. Untuk dari atas melihat apa yang terjadi di bumi. But also set our mind. Pikiran kita juga dibawa ke atas. Kita seringkali kita berdoa, melihat Tuhan yang di atas, tetapi pikiran kita masih ke fakta-fakta dunia. Itu maksudnya. Seringkali kita berdoa, mata kita, hati kita benar ke Tuhan yang di atas. Tetapi pikiran kita masih ke fakta-fakta yang di dunia. Tuhan ini masih begini, Tuhan aku begini, Tuhan begini, begini. Yang dimaksud pikirkanlah perkara di atas dengan kata proneo ini. Not only set our eyes, tidak hanya meletakkan mata kita, mata hati kita, tetapi juga meletakkan pikiran kita. Makanya tadi, fakta dan kebenaran. Place all your faith only on Jesus. Only on God's truth. Only hanya kebenaran Tuhan saja. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Saya akan selesai dengan ini. Pasti senang nih kalau sudah selesai dengan ini. Yang pertama, saya akan membawa saudara melihat dua kisah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang tokoh di Alkitab yang diperhadapkan dengan fakta dan kebenaran. Mau pegang fakta, mau percaya fakta, atau terus pegang kebenaran yang adalah firman Tuhan. Kita lihat ya, saudara. Yang pertama, kita bicara Abraham. Ini tokoh Perjanjian Lama ya, saudara. Bapak orang percaya lagi. Ini Bapak. Dan kita diberkati oleh karena Kristus. Kita menerima berkat dari Allah yang dijanjikan kepada Abraham. Abraham believe God. Abraham percaya kepada Tuhan. And he credited into him as righteousness. Dan kepercayaan Abraham kepada Tuhan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Itu di Kejadian 15 ayat 6. Tapi saya tidak akan membahas di kejadiannya, tapi saya akan loncat tokohnya, tokoh Perjanjian Lama yang namanya Bapak Abraham. Tetapi ayatnya, saya mau bawa saudara melihat kisah Abraham ini dari Roma 4. Saya akan keluar dari ini dulu. Saya akan buka Alkitab elektronik. Sebentar, saudara. Ini dia. Sudah kelihatan Alkitab elektronik ya? Yang kelihatan kasih jempol. Oke ya, tapi silakan saudara juga membuka Alkitab saudara.
Saya akan minta banyak bantuan untuk membaca karena saya akan selesai di 2 kisah ini. Biarlah waktu-waktu kita di dalam persekutuan, di dalam hadirat Tuhan seperti ini, dalam merenungkan kebenarannya, tidak akan pernah kembali sia-sia. Biarlah ini menjadi sebuah benih yang ditabur di tanah yang subur. Siapakah tanah subur? Saudara dan saya. Dan percayalah, benih itu akan berbuah lebat, berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 lipat kali ganda. Saya mulai dari ayat yang kedua. Saya bacakan dulu, nanti saya juga minta bantuan saudara untuk membacakan. Roma 4 ayat kedua. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Artinya apa? Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, bukan karena dia rela mengorbankan Ishak, bukan karena dia begini begitu. Kita baca ya, selanjutnya. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini diambil dari Kejadian 15 ayat 6 tadi, dikutip oleh Paulus di Roma. Ayat keempat, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Itulah dia. Kalau saudara merasa, oh saya mendapatkan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, karena saya melakukan A, B, C, D, itu bukan kasih karunia, tetapi itu upah. Kalau di Alkitab tercatat sebagai kasih karunia atau anugerah, ya itu adalah anugerah, bukan upah. Jadi tidak boleh ada campur tangan saudara, gitu. 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia, kepada Tuhan, kepada Yesus, yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Artinya apa? Iman inilah yang membawa kita mendapatkan kasih karunia tadi. Ayat 6 nih. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Artinya apa? Daud pun pribadi perjanjian lama sudah mengerti akan konsep ini. Sudah mengerti bahwa kebenaran kita bukan kebenaran oleh karena perbuatan kita. Kita menjadi kebenaran oleh karena Dia yang tiada mengenal dosa, telah menjadi dosa karena kita, supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita dibenarkan oleh iman, sehingga kita beroleh jalan masuk oleh Dia kepada kasih karunia. Jadi saudara lihat konsep di sini bahwa ternyata kebenarannya Abraham itu pun bukan karena perbuatannya, tetapi karena kepercayaannya, karena imannya. Tapi apakah iman Abraham itu pun sempurna? Jawabannya tidak, saudara. Abraham jatuh tidak, dalam artian bukan jatuh, ya nggak teguh banget. Iya nggak? Ketika apa? Dia akhirnya tidak sabar dan menjadikan Hagar sebagai istri, sehingga muncullah Ismail. Coba kalau sabar. Artinya apa? Abraham juga enggak sebagai bapak orang percaya yang disebut dia dibenarkan oleh karena kepercayaannya, karena imannya. Itu pun pernah goyah, gitu loh. Bukan berarti apalagi kita ya, seharusnya ya kita juga setelah mengerti ini, kita beroleh kekuatan untuk Tuhan, berilah aku kekuatan, kasih karunia-Mu untuk kuat, tidak goyah. Abraham pun saat menantikan janji Tuhan itu sempat goyah, yang akhirnya ya udah deh, karena persetujuan Sarah juga gitu, Sarah juga ya udahlah, mengangkat atau menjadikan Hagar sebagai istri. Dan dari situlah ujungnya jadi banyak peperangan dan banyak ya kerusuhan sampai saat ini. Karena itu. Saya lanjut dulu, saya nggak akan bahas itunya. Saya lanjut ke ayat 13, istri saya bisa baca. 13 sampai 14. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. 14. Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Dasar. Sebab bukan karena hukum Taurat di ayat ke-13 ini. Hukum Taurat itu apa? Orang yang melakukannya akan hidup oleh karenanya. Artinya apa? Hukum Taurat adalah tentang perbuatan manusia. Hukumnya dari Tuhan, tapi
Tuhan mengeluarkan hukum ini untuk ngetes. Karena tidak ada satupun yang dapat diselamatkan oleh hukum ini gitu. Karena engkau tidak mampu, engkau butuh juru selamat. Engkau butuh Mesias yang adalah Kristus Yesus. Itu maksud hukum Taurat turun. Karena dulu bangsa Israel begitu bebal, tegar tengkuk, merasa mampu melakukan segala hukum yang difirmankan. Sebab bukan karena hukum Taurat, bukan karena perbuatan telah diberikan janji kepada Abraham. Karena hukum Taurat sendiri turun. Bukan pada zaman Abraham, setelah Abraham jauh. Dan keturunannya. Bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran. Nah, kembali lagi nih, kebenaran. Kebenaran itu kenapa? Bukan karena perbuatan, tetapi berdasarkan iman. Ayat 14. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, mengharapkan dari perbuatan, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Dan ketika saudara memutuskan untuk, hari-hari ini aku akan berusaha sekuat mungkin, aku akan hadapi pandemi ini, bukan karena janji Tuhan menyertaiku, bukan karena janji Tuhan melindungiku, tetapi karena aku hebat, aku prokes, aku begini, maka sia-sialah iman dan batal janji firman yang sudah saudara terima. Ini saudara maksudnya. Hari-hari ini jangan main-main. Ketika engkau mengandalkan kekuatanmu, andalin aja. Tetapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, pegang kebenarannya, pegang firman-Nya, perkatakan, renungkan siang dan malam, naik ke tempat yang maha tinggi, terimalah hikmat untuk menjalani kehidupan hari-hari ini. Masih lanjut saudara. 18 bisa dibantu? Ya, dari yang senior dulu, Mami, 18, Mi. Ayat 18. Bisa di-unmute dulu, Mi. Ya. Oke. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19 kaguk, Mi. 19, Mi. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Amin. Jelas sekali, terima kasih, Mi. Jelas sekali di ayat 18, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Mungkin hari-hari ini itu pun yang kita alami hari-hari ini. Nggak ada dasar untuk kita berharap. Oh Tuhan, kayaknya kok segala pengharapan saya ini ketutup gitu pintu pengharapannya. Itu pun juga yang dialami Abraham. Abraham melihat fakta. Faktanya adalah Abraham sudah tua. Istrinya sudah tua. Tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Secara manusia, diberikan fakta dunia yang seperti itu, pasti kita akan bilang, tidak mungkin, aku akan punya keturunan, apalagi keturunannya banyak, aku akan menjadi bapa banyak bangsa, seperti yang difirmankan, seperti kebenaran firman itu nyatakan kepadaku. Tetapi ayat 18 menyatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham memutuskan berharap dan percaya. Walaupun Abraham, ini bener nih, macet nih, begini. Tapi aku mau naik ke lantai 26. Dan percaya, ketika aku naik ke tempat yang maha tinggi, ada dasar untuk berharap. Yaitu apa? Firman-Nya. Jadi apakah fakta yang mau kita pegang hari-hari ini? Atau kebenaran firman-Nya? Mama, boleh Mah? Ayat 20 dan 21? Dibacakan? Masih Roma 4? Apa-apa ya, agak lama sedikit. Ini kita malam hari ini untuk saudara bisa, ini juga saya sudah penggal-penggal nih. Ini ada part 2-nya, mungkin ada part 3-nya nanti. Silakan Mah, Roma 4 ayat 20 dan 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakkepercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya, itulah Abraham memilih kebenaran dibandingkan fakta. Faktanya tubuhnya sudah sangat lemah, umurnya sudah 100 tahun, rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi ayat 20 berkata,
terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Untuk saudara-saudara semua, apapun yang saudara sedang harapkan hari-hari ini, kita mendapat contoh dari Abraham, bahwa Abraham saja melihat fakta bahwa tidak mungkin dia akan punya keturunan. Tubuhnya sangat lemah, usianya 100 tahun, rahim istrinya sudah tertutup. Tapi dia tidak bimbang dengan janji Allah, karena dia punya keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Begitu pula untuk saudara dan saya. Di masa-masa pandemi ini, apapun yang saudara harapkan, cita-citamu, kerinduanmu, terus pegang itu, terus nyatakan itu kepada Allah. Kita terus percaya. Oh, mungkin yang masih single hari-hari ini masih lajang. Aduh, gimana mau punya pasangan nih? Ketemu orang aja jarang hari-hari ini. Jangan khawatir, Tuhan sudah menyiapkan pasangan hidup yang terbaik bagimu. Mungkin yang hari ini, bergumul untuk sebuah usaha, bergumul untuk sebuah terobosan demi terobosan dalam kehidupannya. Jangan khawatir, fakta ini temporary. Fakta ini sementara, fakta yang sedang kita hadapi ini sementara. Tetapi saya mau beritahu bahwa kebenarannya adalah kekal adanya. Dan Abraham memilih untuk memegang teguh kebenaran yang kekal itu. Dan saya lanjutkan saudara, ayat 23. Kata-kata ini yang hal itu diperhitungkan kepada kebenaran. Di ayat 22 bahwa semua perkataan Abraham itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Tidak ditulis untuk Abraham saja, ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk kita, siapa kita, saudara dan saya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bukan hanya kepada Abraham di Roma ini, Paulus mencatat bahwa ini juga diberikan buat kita. Ketika kita, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, kita tetap berani berharap sama Tuhan, tetap percaya, tetap melihat apa yang Tuhan lihat, melihat dari sudut pandangnya Tuhan, dan terus memperkatakan bahwa kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sehingga ketika kita menjadi kebenaran Allah, kebenaran demi kebenaran yang ada dalam firman Tuhan, jadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berkata diberkati kita, diberkatilah kita. Ketika Tuhan berkata kita sehat, kita kuat, berarti kita sehat, kita kuat. Ketika kita diberkati di dalam segala hal apa yang pun yang kita lakukan dibuat berhasil, maka itu akan dibuat berhasil. Dari satu pribadi yang namanya Abraham kita belajar. Abraham memilih kebenaran, memilih janji firman Tuhan dibandingkan fakta yang dia lihat. Faktanya sangat valid, saudara. Tubuhnya sangat lemah. Bagi pria kalau sudah lemah, ada yang bilang ini, mohon maaf ya, ini sudah dewasa semua ya, sudah tidak bisa reproduksi lagi lah gitu. Kalau di wanita ya sudah menopause, kalau cowok apa namanya? Lupa saya. Ya udah begitu. Rahim sudah tertutup. Tetapi terhadap janji Tuhan dia tidak bimbang. Begitu pula, apapun janji Tuhan kepada saudara, jangan bimbang. Biarlah kita percaya, Tuhan sebagaimana Bapakku Abraham, Bapak Abraham tidak bimbang. Aku pun tidak bimbang terhadap janjimu. Mungkin fakta yang kita sedang hadapi tidak seberat faktanya Abraham. Tapi percayalah, Bapak Abraham, Tuhan genapi setiap firman dan janjinya. Begitu pula kita, kata Paulus di ayat 23-24 tadi. Hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Apa yang diperhitungkan maksudnya? Kepercayaan terhadap kebenaran. Apa kebenaran? Firman Tuhan. Saya lanjut di yang kedua. Saya kembali ke sini. Kisah yang kedua. Yang pertama, fakta dan kebenaran. Tadi kita sudah belajar dari Abraham. Ternyata Abraham pun, walaupun disebut bapak orang beriman, goyah juga nggak? Goyah. Goyahnya di mana? Dia memperistri Hagar. Dan yang kedua, ini nih, Soko guru gereja. Wah, ini dua tokoh Alkitab yang nggak main-main semua. Yang satu bapak orang beriman, yang satu
soko guru gereja, batu karangnya gereja yang namanya Petrus. Ini perikopnya Yesus berjalan di atas air. Jadi ini bukan judul perikop di Alkitabnya, ini judul slide saya, Petrus berjalan di atas air. Karena memang betul, Petrus pernah berjalan di atas air. Kita buka di Matius 14. Saya akan selesai dengan ini, saudara. Saya tahu ini agak lebih lama dibandingkan biasanya, tetapi saya rasa ini adalah kesempatan yang baik di weekend ini, di malam minggu ini, untuk kita menerima pewahyuan Tuhan, kita menerima janjinya, kita menerima kebenaran firman-Nya untuk terus memegang kebenarannya dibandingkan fakta-fakta yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Matius 14 ayatnya yang ke-20-an. Ini saja, kita mulai dari Nah, dari ayat 22 saja. Saya bacakan untuk saudara. Matius 14, dimulai dari ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahulunya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Artinya apa? Muridnya udah di luar, Yesus masih berdoa. Perahu murid-murid yang sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jam 3 malam. Ini karena perahu murid-murid diombang-ambingkan karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Mungkin hari-hari ini di masa pandemi ini pun seperti angin sakal yang menerpa keluarga kita, menerpa pekerjaan kita, menerpa pelayanan kita. Tetapi saya pribadi yakin Yesus datang di tengah gemuruh angin ini dan berkata kepada kita semua, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Terima dulu pewahyuan itu yang pertama. Yang kedua, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus nantang Tuhan. Petrus masih nggak percaya, oh ini jangan-jangan bukan Yesus. Kalau memang Tuhan, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus ingin melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan, dan hal yang ini adalah hal yang supranatural. Karena manusia tidak bisa berjalan di atas air. Hanya ikan saja yang bisa hidup dan berjalan di atas air. Manusia nggak bisa berjalan di atas air. Kata Yesus, 29 ya, kata Yesus, "Datanglah." Cermati benar-benar kata ini, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dari sini dulu saudara. Ketika saudara membaca ayat ini, apa kesimpulan yang saudara bisa dapatkan? Petrus berhasil nggak berjalan di atas air? Jawabannya apa? Berhasil. Petrus berhasil berjalan di atas air. Dari mana itu? Ya ini dari 29, datanglah. Ini kata Yesus, maka Petrus turun dari perahu, perahunya murid-murid, dan berjalan di atas air. Artinya apa? Petrus berhasil berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Artinya apa? Berhasil berjalan sampai ke dekat Yesus. Yang saya mau tanya, kenapa Petrus bisa berhasil? Silakan yang punya jawaban, punya pandangan, di-unmute dan dijawab. Kenapa Petrus bisa berhasil? Ayo, silakan siapa saja. Kenapa Petrus bisa berhasil? Dia melakukan hal yang supranatural. Dia berjalan di atas air. Itu hal yang supranatural, saudara. Kenapa Petrus bisa berhasil? Karena Petrus memandang kepada Tuhan. Petrus memandang kepada Tuhan. Oke. Ada lagi yang lainnya? Biar ngirit waktu ya. Atau ada lagi? Silakan. Nggak ada? Itu juga betul. Karena pasti ketika Petrus berjalan, yang dia lihat
fokusnya adalah Yesus. Tetapi selain itu, yang utama saudara, tangkap pewahyuan ini baik-baik. Petrus berhasil melakukan hal yang supranatural karena Petrus tidak melihat fakta, tetapi Petrus melihat kebenaran. Kita sudah belajar bersama. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhannya apa dari sini? Ini loh saudara, kan saya sudah bilang tadi. Cermati baik-baik. Datanglah. Itu adalah firman Tuhan, firman Yesus, firman Tuhan yang diberikan Yesus kepada Petrus. Yesus bilang, datanglah. Itu menjadi sebuah firman. Mazmur 33 ayat 9. Sebab ia yang berfirman, maka semua jadi. Sebab ia yang memerintah, maka semuanya ada. Dan firman itu ditangkap Petrus. Dan Petrus menangkap firman. Petrus tidak melihat angin sakal. Petrus tidak melihat gelombang. Petrus tidak melihat ombak. Petrus tidak melihat segala hal yang di sekitarnya. Artinya apa? Petrus tidak melihat fakta, tetapi Petrus melihat kebenaran. Kebenarannya apa? Firman. Firmannya apa? Yesus berkata, datanglah. Dan ketika Petrus tidak melihat fakta, Petrus melihat kebenaran, Petrus berhasil berjalan di atas air. Sokok guru gereja, rasul yang memenangkan banyak jiwa bagi Yesus, berhasil berjalan di atas air. Tetapi tidak berhenti di situ saja ayatnya. Ayat 30, ini dia. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Artinya apa? Yang sudah berhasil memegang kebenaran, sudah berhasil pegang firman saja, ketika dia mulai memalingkan pikirannya tadi, kan carilah perkara-perkara yang di atas. Set your mind on above. Mulai memalingkan pikirannya, mulai memalingkan pandangannya, bukan lagi kepada kebenaran, bukan kepada firman Yesus tadi yang berbicara, datanglah, tetapi mulai merasakan, angin. Mulai dirasanya angin itu, mungkin mulai dirasanya, ada gelombang. Mulai ketakutan itu tiba. Pewahyuannya adalah ketika saudara pegang kebenaran, jangan lepaskan kebenaran itu. Jangan lihat fakta dunia, karena fakta dunia dapat mencuri kebenaran itu. Fakta dunia yang sudah ditunggangi oleh si jahat dapat mencuri segala damai sejahtera, mencuri kuasa yang supranatural yang sudah Yesus berikan dalam hidupmu. Itu pun terjadi di Petrus ketika Petrus merasa, angin. Terus mulai takut. Ketika Petrus mulai melihat fakta, Petrus melihat keadaan, mulai takut ia, dan mulai tenggelam berteriak, Tuhan tolonglah aku. Padahal mungkin kejadian semenit sebelumnya, berapa detik sebelumnya, Petrus berhasil berjalan di atas air. Karena apa? Dia memegang kebenaran. Dia memegang firman. Firman apa? Hanya satu kata, datanglah. Satu kata dari Yesus yang membuat Petrus dapat melakukan mukjizat, berjalan di atas air. Tetapi hanya satu keadaan juga, karena dirasanya tiupan angin, dan Petrus mulai memalingkan pandangannya, memalingkan pikirannya, memalingkan fokusnya kepada fakta dan keadaan. Mulai takut dia. Tetapi saudara, kabar baiknya, ketika kita pun ngalamin hal yang sama seperti Petrus, sudah berhasil di dalam Tuhan, tetapi ada dalam fase kehidupan kita jatuh, kita down, kita mungkin ya parah-parahnya kecewa sama Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Baca baik-baik ayat 31. Ini menjadi ayat terakhir sharing firman Tuhan kita malam hari ini. Baca sama-sama ya, saudara juga yang di rumah, di rumah saudara masing-masing, baca sama-sama. 3, 2, 1. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dari kisah Abraham dan Petrus ini, kita dapat sebuah kata kunci. Ketika kita diperhadapkan fakta dan kebenaran, dan kita sudah berhasil memegang kebenaran, Tuhan mau kita jangan bimbang. Karena orang yang bimbang, orang yang mengendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa, kata firman.
Tetapi kabar baik di sini, ketika kita jatuh, kata-kata di sini yang memerdekakan saya. Segera Yesus tidak berlama-lama. Yesus tidak, dasar lu, makanya percaya sama firman. Aku sudah berkata datanglah, engkau sudah berhasil berjalan di atas air, masih lihat kondisi sana sini. Jadi dia tenggelam. Bukan dimarahin sama Yesus. Bukan Yesus berlama-lama, ya udahlah, sekarang biarin lo, rasain lo tenggelam. Kata di sini, satu kata tapi bermakna besar. Segera Yesus langsung mengulurkan tangannya. Itu pun yang terjadi kepada kita ketika kita mulai jatuh oleh karena fakta-fakta dunia. Kita mulai bimbang, kita mulai terombang-ambing. Lihat tangannya. Segera tangannya diulurkan kepada kita dan memegang kita. Dan Yesus berkata, jangan bimbang, percaya kepadaku. Itulah juga yang Yesus mau katakan kepada kita malam hari ini. Jangan bimbang, percaya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Di tengah apa yang kita alami hari-hari ini, Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Dia beserta kita. Dia adalah kebenaran kita. Dan Dia adalah damai sejahtera kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kinarabas shandaramaya syakaralama. Koryabas sandiharamaya syakaralama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Malam hari ini apa yang Kau sudah bukakan, Kau sudah sampaikan. Dengan segala keterbatasanku, aku meneruskannya kepada setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Dan biarlah setiap kebenaran firman ini tidak sia-sia. Dan aku percaya ada kuasa, ada otoritas yang menyertai setiap pemberitaan firman Tuhan. Kabar baik-Mu sudah diberitakan. Untuk kami memegang kebenaran dibandingkan fakta demi fakta yang kami lihat hari-hari ini. Untuk kami terus tahu Tuhan, bahwa kami dibenarkan oleh karena iman. Biarlah kami terus hari demi hari terus percaya kepadamu. Bahwa Engkau Allah yang menjaga dan memelihara kami. Bahwa Engkau Allah damai sejahtera kami. Dan biarlah setiap firman-Mu saja yang menghidupkan kami. Dan kami percaya dengan firman-Mu, kami dapat melakukan hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang penuh dengan mukjizat. Seperti Petrus, Engkau berkata kepada Petrus, datanglah, maka Petrus dapat berjalan di atas air. Seperti Engkau berjanji kepada Abraham, ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Keturunannya akan bagai bintang di langit dan pasir di lautan. Di saat Abraham sudah lemah, umurnya 100 tahun dan rahim Sarah sudah tertutup. Kami tahu kebenaran itu tidak menghasilkan apapun. Tapi kebenaran itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di tengah masa yang tidak baik, di tengah kedukaan, di tengah segala kekhawatiran kami malam hari ini, kami mau berserah kepadamu. Dan biarlah kami mau memutuskan untuk biarlah firman-Mu saja yang kami pegang. Dan bagaimana kami mengetahui firman-Mu? Dengan kami datang kepadamu di dalam doa, dengan kami membaca firman-Mu dan merenungkannya siang dan malam. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih karunia-Mu. Semuanya tentang Engkau Tuhan, bukan tentang aku hanya saluran-Mu. Aku hanya saluran Tuhan. Aku hanya memberitakan apa yang sudah Engkau singkapkan kepadaku. Di dalam satu nama yang telah memberkati kita semua malam hari ini. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pewahyuan firman yang kita dengar malam hari ini, kita terima dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu, firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku waktu ku bimbang.
Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu, Firman-Mu terang bagi kakiku, bagi jalanku. Sekali lagi kita katakan, waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, bagi jalan, terang bagi jalanku, bagi jalanku. Dalam asyanamayase, hinaramayase. Firman-Mu Tuhan, sebab Engkau yang berfirman maka semuanya jadi, sebab Engkau yang memerintah maka semuanya ada. Kami hidupkan firman-Mu, firman-Mu yang kami pegang. Engkau mewahyukan firman-Mu kepada setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu malam hari ini. Kau mewahyukan firman-Mu untuk Mami, Kau mewahyukan firman-Mu untuk Mama, Kau mewahyukan firman-Mu untuk Mbak Wiwi, untuk adik Kundaru dan Oi. Kau mewahyukan firman-Mu untuk Mbak Anita dan Oman. Engkau mewahyukan firman-Mu untuk Mary Tuhan. Kau juga mewahyukan firman-Mu untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang menuntun kami hari-hari ini, firman-Mu yang memberikan kami kuasa, firman-Mu yang memberikan kami otoritas. Biarlah kami bergaul erat dengan firman, dan firman-Mu yang membawa kami berjalan di dalam hikmat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam satu nama, firman-Mu tercurah atas kami malam hari ini, esok, bahkan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati dengan firman-Nya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.